Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat iku mesti si ghotul jasmi, napa sigot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si ghotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamu itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi, terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuduh ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang ngajar, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo, ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumang samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Wong jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha, wah kuti ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai no. Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno bima kafartum, itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sampean nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid.
Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong pun bus warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon ae berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu sing ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Siap lawan. Siap ya. Bebalo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hubungan itu tak. Hubungan itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Enak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama gue. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada shorihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkati.
Ceblok. Ya, tapi salam tapi ora ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, setengah drama juga kisah nyata. Saya latihan Nyai Bapak, kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Aku apa? Orang barguling, wah ini masih. Mereka latihan mau mama, ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat juga. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik dulu. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu orang aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil aku bima amantum. Belum mikir, mana ya? Seudon rasa di lembaga no, seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Mau seudon siri welek, mau seudon kok dikai panggung. Jaja aja bisa. Belum seudon kok di lembaga no. Tak lawan yakin dunia. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue aku tetap bahaya itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat kulli syai. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, nah menontok sing luwih apik itu aja. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, nah menapa digenti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata ra piye-piye wae bahaya nek ra mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya, dunya tak lama. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak aku. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuh aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono harinya. Sowan wong dilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono.
Nak sholat mayit takbir piro? Papat. Khusus kowe 7. Itu cek wolu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Sholat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur ning gone fikih, tapi rasa galiran nanya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi 7 Mas. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak ra usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong wajib bener kan. Wah semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan Bu Swarga ngenton iri gitu. Nah, bareng niku mengke riyen niku. Apa anak awaluman yajsu baina yaday rahmanil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lho nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ra usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus sebab apa? Kan kita rata-rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean lagi. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Ya sak uni-unine nek wong iki, tapi kan gak mesti karena itu. Mesti gak karena itu, berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono, ya sempo ora roh, takono pangeran. Ya ono wong ditedir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok lah. Kan kita ora roh. Iku pen pangeran sing ngendikan lho pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya apa sih muni ra roh iku? Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila fin. Dalam hukum sosial iku normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka ke kadose. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho. Mboten ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran puasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki kowe sampeyan husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mubalik lah ya ora roh, nak bab iku ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab iku ora roh. Mesti to ala ora gojok iki ya. Wah, buat aku itu khotimah juga dah lah. Nak berbicara tu apa lagi? Jadi orang sing roh, orang sing